Jumpa lagi di channel Tok Devlit bersama dengan saya Devlit Lilo. Dalam video kali ini saya ingin menunjukkan atau membuat video tentang bagaimana cara atau tutorial tentang verbal ijazah ya, verbal ijazah. Verbal ijazah sendiri ini memang diperuntukkan untuk guru-guru non PNS yang diharuskan ya, yang diharuskan untuk verbal ijazah ya. Memang ini ada tujuan juga, tujuan lain yaitu pengadaan P3K ya. Hanya saja memang beberapa waktu ini verbal ijazah sendiri ada kendala-kendala ya, mulai dari websitenya yang over kapasitas lah ya, yang susah diakses, sampai tentang kesulitan guru-guru yang kesulitan memverbal ijazah. Nah, sebelum nanti melangkah lebih jauh, pertama yang perlu diketahui baik-baik, yang bisa verbal ijazah untuk saat ini adalah guru ya, tenaga pendidik ya. Yang kedua yang diverbalnya adalah ijazah S1 atau D4 ya. Jadi meskipun kita S2, S3, tapi yang diverbal adalah ijazah S1, bukan juga ijazah SD dan lain-lainnya, bukan ya. Yang ketiga yang bisa memverbal ijazah adalah mereka atau guru-guru yang sudah terverifikasi akunnya di Dapodik ya. Jadi kalau belum terverifikasi susah, tidak akan bisa masuk karena itu butuh username dan password ya, username dan password yang dibuat oleh operator Dapodik masing-masing sekolah. Jadi untuk bisa login ke bagian verbal ijazah nanti dibutuhkan username dan juga password untuk PTK ya, GTK. Nah, itu dapat dari operator Dapodik. Oke, langsung saja kita buka ke sini ya. Nah, kali ini saya mau coba verbal ijazah dari salah satu guru di SMTK Setia Mamuju. Ini kebetulan gurunya juga adalah kepala sekolah. Ya, saya coba login dulu ya, login dulu. Ini ada pilihan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada kendala-kendala yang ditemui selama guru-guru mau memverbal ijazah mereka. Salah satunya adalah nama nama perguruan tinggi itu tidak muncul ya. Atau yang berikut, guru yang bersangkutan pada waktu dia masuk kuliah, tahun dia masuk kuliah itu tidak terdata di PD Dikti ya, tidak terdata di Forlap Dikti. Nah, itu kemudian jadi masalah karena nanti ketika cek otomatis sistem yang ada di verbal ijazah tidak bisa membaca secara otomatis, mulai dari NIM-nya, kemudian nomor ijazahnya itu tidak bisa baca otomatis, dan ini jadi masalah. Nah, kebetulan ini teman yang saya coba verbal adalah mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta ya, di bawah Kementerian Agama, yang masuk ya jadi mahasiswa tahun 2005. Nah, kampus ini di Sekolah Tinggi Teologi Injil Restamar Setia Jakarta pada tahun 2005 ya, itu memang belum melakukan pencatatan di PD Dikti ya, pencatatan peserta didik di Dikti, Forlap Dikti. Memang itu juga sesuai dengan surat edaran dari Kemenristek Dikti ya. Ini surat edarannya yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi swasta yang
peserta didiknya masuk di bawah tahun 2009-2010 itu memang tidak perlu dicatat, dan proses verifikasinya cukup dari kampusnya saja ya, atau ke Kopertis wilayah. Tapi karena ini verbal ijazahnya online, nah ini mengalami kendala. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini nanti kita akan lihat ya. Jadi setelah kita login, untuk login ini kita masuk ke website info.gtk.kemdikbud.go.id ya. Masuk ke situ, masuk dengan username dan password yang sudah didapat dari operator sekolah masing-masing. Ketika muncul pertama kali masuk ke dalam website ini, kalau kita belum pernah verbal ijazah nanti akan muncul ya, klik sini untuk verbal ijazah. Oke, sementara loading, nanti di sini untuk menulis perguruan tinggi ya, menulis perguruan tinggi, kemudian ada NIM-nya ya, prodi, nanti pilih prodi NIM. Oke, dia sudah selesai ini ya. Nah, untuk pilih perguruan tinggi kita memang ketik satu-satu ya. Nah, untuk kampus ini Arastamaras ya. Oke, sekolah tinggi teologi, jadi tulisnya itu sekolah tinggi teologi. Jadi untuk kampus ini sendiri tulisnya begini. Memang kampus ini ada beberapa perbedaan ya, karena di ijazah bagi alumni atau angkatan sebelum tahun 2010-11 itu masih pakai teologi ya, TH gitu. Di teologinya itu pakai ejaan lama ya, masih TH teologia ya, kalau kita tidak akan dapat ya. Oke, sampai di sini nanti sudah muncul ya. Ini Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Jakarta. Ini ada Arastamar Tapanuli, ada Arastamar Ngabang. Ini kita pilih yang ini karena dia alumni dari sana. Oke, kita pilih prodinya teologi, kebetulan teologi. NIM-nya ini nanti sesuaikan dengan di ijazahnya ya. Ini ada ijazah yang sudah saya scan 1.05.3263. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah pilih perguruan tinggi, prodinya, NIM-nya. Nah, kalau NIM-nya ini memang ada di PD Dikti. Kalau sekali lagi, kalau memang nama ini terdata di PD Dikti, kalau kita cek dia otomatis nanti akan muncul di bagian bawah sini ya, akan muncul. Tapi kalau tidak, ini kasusnya adalah karena belum tercatat di Forlap Dikti ya, angkatan-angkatan mahasiswa yang memang belum dicatat di PD Dikti ya, kita masukin ini lalu kita cek saja. Kita cek dan tunggu. Oke, nanti akan ada muncul tulisan di sini adalah data tidak ditemukan ya. Ini ya, data tidak ditemukan. Nah, ketika muncul seperti ini, kita akan disuruh untuk mengunggah manual dokumen ya melalui tautan berikut. Oke. Jadi kita unggah ya, kita unggah. Nanti setelah kita klik unggah dokumen ini akan masuk ke tampilan baru. Nanti lagi pilih di sini sekolah, kita pilih Jakarta, pilih prodi lagi, teologi akademik ya. Jadi kita cari yang teologi akademik ya, cari yang teologi akademik. Kenapa teologi akademik? Karena memang seperti itu ya. NIM-nya tadi 1.05.3263. Nomor ijazah kita kasih masuk yang di atas, kita kasih masuk nomor ijazah yang ada di sini ya, karena ini memang belum terdaftar ya. 77202 strap setia strap 240 strap 2011. Tanggal ijazahnya ya kita lihat sini 17 Juni 2011.
17 Juni kita klik, pilih 2011 Juni 17. Oke. Nah, nanti di sini ada kan disuruh silakan lampirkan file scan ijazah dalam format PDF. Bisa asli ya. Ini kebetulan saya hanya ada yang scan legalisir ya. Kalau teman-teman punya yang asli, silakan scan yang aslinya ya. Saya coba dulu pakai yang scan legalisir ini ya. Kalau teman-teman punya yang asli, silakan yang asli ya. Nah, filenya sekali lagi ukurannya kurang dari 1 MB ya, harus kurang dari 1 MB ternyata. Sekarang saya cari di sini lagi. Nah, nanti dia akan ini ya. Oke, setelah itu kalau sudah betul, setelah itu kita simpan ya, kita simpan. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita simpan, tunggu beberapa saat. Ini memang belum ada tanggal masuk ya, belum ada ya, memang seperti ini. Nanti kita tunggu data sudah di verify, kita tunggu nanti apa namanya, statusnya ya, pengajuannya apakah nanti diterima atau harus diajukan ulang ya, nanti kita lihat. Tapi sampai tahap ini ya, ini sudah berhasil kita verify ya, karena kita kasih dengan ijazah, scan ijazah juga ya. Sampai saat ini nanti tunggu diverifikasi oleh tim ya. Jadi nanti ini ditunggu, kita tunggu nanti beberapa hari ini biasanya ya, karena antrian ya, nanti kira-kira ya, nanti dicek lagi 2-3 hari, sering-sering dicek saja perkembangannya apa, statusnya apakah sudah oke, sudah fix di verify atau tidak ya. Kalau kita masuk login ke ini lagi, terus ada muncul suruh verify lagi, ya biarin saja ya, biarin saja ya, biarin saja, karena memang masih apa ya, namanya masih diproses ya, mereka masih proses ya, masih proses ya. Yang penting ini kita catatannya ini sudah berhasil kita verify untuk sementara ya. Oke. Jadi kalau kita masuk biasanya, karena ini kan apa ya, bukan terdeteksi secara otomatis ya, berhubung karena untuk kasus ini nama guru yang bersangkutan itu memang belum terdata di Forlapdikti, karena ada kebijakan dari Kemenristek-Dikti sendiri untuk perguruan tinggi swasta ya, keagamaan itu di bawah tahun atau sebelum tahun 2009-2010 itu memang tidak perlu terdata di Forlapdikti. Jadi proses verifikasinya di kampus masing-masing atau melalui Kepres wilayah ya. Nah, karena ini kita pakai manual, gaya manual, jadi nanti tunggu dulu ya. Jadi kalau masuk kemudian masih muncul seperti ini ya, biarkan saja dulu ya, biarkan saja. Namanya juga apa ya, mereka lagi proses ya, proses untuk verifikasi ya, verifikasi pengajuan kita, karena ini masih dalam ya, ini riwayat pengajuan ijazah ya. Nah, ini nomor 1, tanggalnya November, statusnya nanti apa ini di sini ya, nanti akan saya sering-sering cek ya, sering-sering cek. Jadi nanti mereka yang proses verifikasi ya. Saya pikir itu yang bisa saya tunjukin melalui tutorial ini, bagaimana caranya memverify data guru yang kasusnya datanya memang data ya kuliah S1-nya itu tidak terdaftar atau belum terdaftar di
Dikti ya, di PD Dikti. Saya pikir sekian dari saya untuk kali ini ya. Nanti saya akan coba setelah berhasil mengecek, nanti saya akan buat video berikutnya untuk menunjukkan bagaimana progres dari pengajuan ijazah ini, riwayat pengajuan ijazah ya. Jadi sampai sini ya, memang ini adalah jalan yang kemudian diberikan oleh Dikti dan juga Verval Ijazah untuk mengatasi guru-guru non PNS yang tidak bisa mengecek data ijazahnya secara otomatis di Verval Ijazah. Jadi ini masih manual ya, dengan mengunggah ijazah ya, scan PDF ya, bukan JPG tapi scan PDF ijazah. Saya pikir itu sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share video ini kepada siapapun yang membutuhkan, supaya makin banyak orang yang tertolong dengan informasi yang ada di video ini. Salam Tok Devlet. Soda Molek.